Oke, sekarang kita bahas eksternal analisisnya. Di sini ada perbedaan regulasi alkohol dan kebijakan tarif antar negara. Kemudian inflasi tinggi dan fluktuasi nilai tukar mata uang di sisi ekonomi dan tren gaya hidup sehat untuk bagian sosial yang bisa meningkatkan demand customer pada minuman bir rendah kalori dan non-alkohol, contohnya Heineken 0.0. Kemudian teknologi, penggunaan AI dan otomatisasi dalam supply chain Heineken. Dia juga taat aturan tentang label produk, batasan kandungan alkohol, dan izin iklan. Terus dia juga fokus pada target net zero carbon tahun 2040. Kemudian untuk quarter 5 process, bagian hambatan entrance itu tinggi karena butuh modal yang banyak. Kemudian supplier powernya rendah ke sedang. Di tengah-tengah karena Heineken udah berskala global, sehingga mudah untuk pilih banyak vendor. Terus buyer powernya tinggi karena orang punya banyak pilihan merek lain dan customer sensitif terhadap harga. Kemudian produk pengganti ancaman sedang dari minuman lain seperti wine atau minuman alkohol yang non-alkohol akibat tren hidup sehat. Kemudian persaingan industri tinggi juga karena harus lawan perusahaan lain seperti AB InBev dan Carlsberg di bidang retail beer. Sekarang internalnya ada primary activities, bagian inbound logistik. Heineken ini beli bahan baku berkualitas dari 150.000 petani. Terus operations, teknologi digital dan robot digunakan di 181 pabrik. Terus untuk outbound logistik, dia juga pakai teknologi cloud untuk cari rute pengiriman tercepat ke 190 negara. Kemudian juga udah ada portofolio lebih dari 500 brand. Kemudian servisnya itu memberi kulkas hemat energi. Kemudian bagian procurement, tim ini fokus beli botol yang bisa didaur ulang, terus HRM-nya training karyawan dengan skill digital dan leadership. Kemudian teknologi development, di sini AI dan data digunakan di semua tahap bisnis Heineken, dan infrastrukturnya, semua departemen kerjasama menggunakan sistem yang terintegrasi. Sekarang kita bahas value analysis. Heineken punya long term advantage karena dia udah terkenal di seluruh dunia dan mereka punya pabrik di mana-mana. Kemudian untuk brewing expertise juga Heineken ada resep dan teknik rahasia yang udah berumur ratusan tahun. Habis itu digital apps itu competitive equal karena banyak perusahaan besar lain punya aplikasi atau sistem yang serupa. Kemudian saat ini juga hampir semua company global ada program sustainability. Kemudian strengths dari Heineken itu merek global yang terkenal, jaringan lebih dari 190 negara, kinerja financial solid bisa banyak investasi, fokus pada inovasi dan R&D untuk mengikuti tren pasar. Weakness-nya biaya produksi tinggi sama tergantung pada pasar Eropa doang. Kemudian adopsi teknologi digital itu nggak merata di seluruh pasar global. Jadi antar negara itu beda-beda. Kemudian potensi di Asia dan Afrika, terus meningkatnya permintaan untuk craft beer dan minuman non-alkohol, terus AI, IoT, Internet of Things, dan Big Data bisa meningkatkan efisiensi operasional, kemudian peluang sustainability, collab, dan partnership yang baru. Terus peningkatan belanja online membentuk peluang platform digital seperti Beerwolf, Heineken bisa ikutin ini. Kemudian ancaman atau threats, ada persaingan ketat, perubahan regulasi, ketidakstabilan ekonomi, sama perubahan cepat dalam preferensi customer. Satu lagi, gangguan supply chain akibat konflik, perang, bencana, atau krisis global. Sekarang bagian implementation issues bisa terjadi work style mismatch, di mana kadang-kadang rencana baru butuh cara kerja baru. Misalnya kerja tim yang lebih baik. Tapi tim mungkin tetap mempertahankan kebiasaan lama, jadi kalau mereka nggak berubah, strategi bisa gagal. Kemudian rencana yang detail bisa sia-sia jika tidak ada pengawasan atau monitoring. Karena kurang evaluasi, kesalahan bisa terjadi. Akibatnya kesalahan kecil bisa jadi masalah besar karena nggak ada yang nyadar dan nggak ada yang memperbaikinya. Habis itu faktor eksternal yang tidak terduga bisa terjadi, misalnya kayak ekonomi atau peraturan pemerintah dapat berubah tiba-tiba atau bencana alam. Meskipun rencananya udah perfect, faktor ini bisa mengganggu. Maka demikian, tim harus fleksibel agar bisa beradaptasi. Sekian dari kami, terima kasih.